kehidupan kita ini 1 jam, 1 minggu, 1 bulan ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Siapa yang tahu COVID-19 akan datang? Siapa yang tahu ekonomi akan begini? Siapa yang tahu usahanya akan bangkrut? Siapa yang tahu dia akan sakit? Siapa yang tahu dia akan kecelakaan? Dan setiap orang tidak mau sakit, tidak mau kecelakaan, tidak mau ekonominya hancur. Semua dunia ini tidak mau COVID-19 hadir. Tetapi, adakah dalam masalah kita undang Yesus? Shalom, selamat pagi dalam acara Miracle Morning di pagi hari yang indah ini. Kita kembali berjumpa di dalam kasih Tuhan, kasih Kristus yang sangat luar biasa. Bagaimana kita senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita dengan pujian yang sangat indah. Kasih Yesus dalam hidup kita sangat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalam, seperti sungai yang tak pernah kering. Membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalam, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam kasih-Mu kami merasakan keteduhan. Pagi hari yang indah ini, kami mulai hari yang baru, hari yang indah, di dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan sepanjang hari ini, dalam damai dan sukacita. Kami mulai hari yang baru ini dengan firman Tuhan. Firman-Mu adalah roti hidup yang menguatkan kami. Firman-Mu adalah pelita hidup yang menerangi jalan kami. Firman-Mu adalah mercusuar yang mengarahkan hidup kami supaya kami tidak tersesat. Firman-Mu sungguh luar biasa. Berkati dan urapi agar firman-Mu dapat kami terima
menjadi rema di dalam hati kami. Mari Tuhan, jadikan kami pendengar dan pelaku firman Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu, nama Tuhan Juru Selamat dunia, yang agung dan termulia, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam Miracle Morning yang sangat luar biasa. Kami bersyukur buat antusiasme saudara-saudari yang membuka channel ini dan selalu rindu haus akan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini adalah sangat biasa dan mungkin sudah sering kita dengarkan. Tetapi hari ini akan saya berikan satu tema, yaitu surat undangan. Temanya adalah surat undangan. Saya ambil dari firman Tuhan dari kitab Yohanes yang kedua, judulnya perkawinan di Kana. Saya akan bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Puji nama Tuhan. Tema kita tadi surat undangan, di mana Yesus hadir di sebuah pesta kawin di Kana, dan tertulis jelas di kitab Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi inti yang akan saya sampaikan pada saudara-saudara, pada kita sekalian hari ini adalah Yesus diundang. Bagaimana supaya Yesus hadir di pesta kawin di Kana? Buatlah surat undangan. Setiap orang yang diundang pasti berusaha mengikuti, menghadiri pesta tersebut. Apakah pesta itu besar atau kecil? Bapak, Ibu, Saudara, apakah punya masalah, punya persoalan, kekurangan anggur pesta kawin itu? Sebenarnya tidak ada orang yang tahu. Mengapa mereka kekurangan anggur? Karena banyaknya undangan, banyaknya orang yang hadir, sehingga pesta itu kehabisan anggur dan muncullah masalah yang baru. Masalah itu adalah kekurangan anggur. Di mana adat istiadat orang Yahudi, kalau anggur kurang pasti malu. Saya percaya kalau kita pun punya pesta, kita kekurangan makanan, kita pasti malu. Kalau kita kekurangan minuman, kita pasti malu. Tetapi coba seandainya Bapak Ibu, Yesus tidak diundang, apakah Yesus hadir di sana?
Yesus bukan seperti orang yang miskin, hanya mencari makanan. Kehadiran Yesus di sana jelas. Dari kitab Yohanes tersebut ayat 2, Yesus diundang. Kehadiran Yesus di sana bukan karena mau melakukan mujizat. Kehadiran Yesus di sana bukan karena tahu orang banyak nanti akan kekurangan anggur, nanti akan ada masalah. Tapi kehadiran Yesus karena diundang. Amin saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini 1 jam, 1 minggu, 1 bulan ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Siapa yang tahu COVID-19 akan datang? Siapa yang tahu ekonomi akan begini? Siapa yang tahu usahanya akan bangkrut? Siapa yang tahu dia akan sakit? Siapa yang tahu dia akan kecelakaan? Dan setiap orang tidak mau sakit, tidak mau kecelakaan, tidak mau ekonominya hancur. Semua dunia ini tidak mau COVID-19 hadir. Itu sebabnya segala usaha diperbuat oleh dunia ini, bahkan pemerintah Indonesia. Tetapi adakah dalam masalah kita undang Yesus? Sekarang sudah ada masalah. Sekarang ekonomi hancur, ekonomi terpuruk. Apa yang harus kita perbuat? Sebenarnya Yesus menjadi solusi bagi dunia ini. Amin. Yesus menjadi solusi bagi dunia, bagi Indonesia, bagi kota Medan. Yesus menjadi solusi bagi setiap manusia. Tetapi sampai saat ini Yesus tidak dipanggil, tidak dilibatkan, tidak diundang, tidak dibuat satu pesta rohani untuk mengundang Yesus lewat sembah sujud umat manusia. Saya pernah sampaikan bahwa COVID-19 ini Tuhan tahu, Yesus tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita lakukan seperti yang dilakukan oleh pemilik pesta kawin di Kana. Apa yang dilakukan saudara? Buat surat undangan, ditujukan buat namanya Yesus. Dan undangan itu disampaikan kepada beliau dan murid-muridnya, serta juga Ibu Yesus ada di sana. Sehingga pada saat terjadi kekurangan anggur di pesta kawin di Kana, pelayan-pelayan tidak kerepotan, tidak timbul masalah yang baru, tidak kekurangan anggur. Mereka hanya mengadu Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus tidak banyak masalah, tidak banyak perkataan-perkataan yang lain. Walaupun dia sempat berkata kepada ibunya, "Ibu, waktunya belum tiba." Tetapi apakah dia tunda? Dia tidak tunda. Dia buat solusi. Dia perintahkan, dia katakan. Apakah ada tempayan? Apakah ada tempat-tempat yang akan diisi dengan air? Apakah saudara siap menerima mujizat hari ini, pagi ini? Sudahkah saudara siapkan wadahnya? Pada saat kita undang Yesus di pagi hari ini, apakah kita sudah siap menampung mujizat yang akan terjadi, yang akan dilakukannya? Jikalau sudah siap, katakan amin. Oleh karena itu, mari undang Yesus. Inti firman Tuhan yang akan kusampaikan ini, undang Yesus. Buat surat undangan. Naikkan pujian, naikkan sembah sujud kepadanya.
Kasih Yesus tidak ada taranya. Kasih Yesus tidak melihat siapa yang berpesta itu, siapa yang mengundang dia. Kasih Yesus tidak pernah melihat muka kita. Bagaimana Yesus hadir, bagaimana Yesus memberikan solusi, bagaimana Yesus memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Saat itu juga dia tidak pernah tunggu, tapi dilakukan segera. Mari segera kita undang Yesus, tinggikan Yesus, kita agungkan Yesus, kita muliakan Yesus dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam persekutuan kita, kehidupan suami istri beserta dengan anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Saat-saat ini kita bisa memiliki alasan untuk tidak hadir dalam ibadah, tetapi kita juga bisa mengundang Yesus dalam rumah kita, di tengah-tengah kita, dan kita akan diberikan solusi dari segala permasalahan. Kembali saya akan bacakan firman Tuhan, hanya ayat 2, Yohanes 2 ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jelas dia diundang dan hadir. Mari kita undang dia, dan dia pasti hadir. Amin saudara. Sampai di sini firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Saya percaya di setiap permasalahan yang kita hadapi, kalau kita undang Yesus, dia akan memberikan solusi. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang lemah, mungkin ekonominya saat ini sedang dalam ujung tanduk, persoalan rumah tangga sedang menuju kehancuran, ataupun anak-anak saudara sedang mengalami pergaulan yang tidak baik dan tidak benar, narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, usaha saudara sedang mengalami kebangkrutan atau menuju kebangkrutan. Mari kita undang Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita hadirkan Yesus dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini, agar kasih Tuhan Yesus mengalir dalam hidup kita, membebat hati kita, memberikan ketenangan yang damai, sejahtera, dan sukacita yang kita tidak dapatkan dari dunia ini. Dialah sungguh yang memberikan solusi yang terbaik sampai saat ini. Biarlah dunia mengundang dia, biarlah Indonesia, terutama saudara-saudara yang mengikuti acara Miracle Morning di pagi hari ini, mari datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan sekali lagi bersama dengan saya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam
kasih-Mu ku merasa teduh. Tuhan Yesus yang sungguh baik dan sungguh mengasihi kami, di pagi hari yang indah ini, Tuhan, setiap kami yang membuka channel dan mengikuti acara ini dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa Yesus Kristus diundang di pesta kawin di Kana, dan pesta itu mengalami kekurangan anggur. Tuhan Yesus hadir di sana dan memberikan solusi bagi pemilik pesta tersebut. Mereka tidak malu, mereka tidak kekurangan anggur. Saat ini saya berdoa buat saudara-saudara kami di dalam Yesus Kristus, yang memanggil dan mengundang Yesus Kristus hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka. Pada pagi hari yang indah ini aku berdoa untuk mereka, Tuhan. Apapun persoalan kehidupan mereka, apakah rumah tangga mereka yang sedang mengalami kehancuran, atau ekonomi mereka sedang mengalami kehancuran, atau anak mereka yang sedang mengalami kehancuran oleh karena pergaulan bebas dan narkoba. Tuhan, apakah usaha mereka atau ladang ternak mereka sedang mengalami kehancuran, bahkan kehidupan mereka? Apakah mereka sedang di PHK, dirumahkan, ataupun sedang mencari pekerjaan? Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa bagi mereka. Biarlah Tuhan, Engkau kami undang, hadirlah Engkau dalam hidup mereka, memberikan solusi, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi sehingga iman mereka bertumbuh atas firman Tuhan yang pagi hari ini kusampaikan. Sehingga Tuhan Yesus Kristus, mereka senantiasa setiap saat, setiap hari dapat mengundang Yesus dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Pertolongan Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka. Kasih Tuhan mengalir dalam hidup mereka, membebat hati mereka, memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam hidup mereka, dan memberikan Tuhan solusi yang terbaik bagi kehidupan mereka. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu saja semuanya itu dapat mereka lalui. Atas kasih Tuhan mereka dapat lalui, dapat jalani, dan mereka akan bersuka cita, bertepuk tangan karena kemenangan ada dalam hidup mereka. Bapa di sorga, jika Engkau di pihak mereka, siapa yang dapat melawan mereka? Jika Engkau di pihak mereka, siapa yang dapat mengganggu kehidupan ekonomi mereka? Jika mereka mengundang Engkau di dalam rumah tangga mereka, siapa yang dapat mengganggu rumah tangga mereka? Bapa, kami bersyukur kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami, yang Kau memberkati sekarang sampai selama-lamanya. Hari ini mereka akan berjalan, mereka akan membuka usaha mereka, bekerja. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu menuntun mereka di sepanjang hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa supaya kiranya para pemuda-pemudi di zaman ini, di era ini, kami berdoa khusus untuk mereka. Tuhan, jauhkan mereka dari pergaulan bebas, jauhkan mereka dari segala narkoba yang selalu menggerogoti kehidupan anak-anak muda saat ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu dan kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Haleluya, haleluya, amin.